semuanya, perkenalkan saya Wanda Lestari, peserta Latsar CPNS tahun 2026, Angkatan 57, berasal dari instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Hari ini, saya ingin membagikan pengalaman belajar mengenai agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Selama pembelajaran agenda 3, kami diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Sujatmoko, Diplom in Water Resources Engineering, Master of Science. Pembelajaran kali ini terasa lebih bermakna karena beliau memaparkan materi secara sistematis dan teknis dalam membedah konsep manajemen dan Smart ASN. Sebelum memulai pembelajaran agenda 3, kami dibiasakan untuk recall memory, mengingat kembali materi-materi yang sudah diajarkan di agenda 1 dan agenda 2 mengenai sikap kesiapsiagaan bela negara dan pengaplikasian nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kesiapsiagaan bela negara tidak hanya tercermin atau tergambarkan dari baris berbaris saja, namun contoh kecil ketika kita tepat waktu saat mengikuti pembelajaran sudah termasuk salah satu pengaplikasiannya. Indonesia adalah negara yang beragam. Masyarakatnya berasal dari berbagai latar belakang suku, budaya, ras, dan agama. Sehingga sebagai seorang ASN, kita harus mendengarkan dan hadir untuk mereka. Bagaimana caranya kita hadir untuk mereka? Sebagai seorang pelayan masyarakat, maka kehadiran kita untuk mereka bisa kita terapkan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pembelajaran kali ini membuka pikiran dan mata saya bahwa ternyata menjadi seorang pelayan masyarakat itu bukanlah hal yang mudah. Kita perlu meningkatkan kompetensi diri agar bisa memahami keberagaman yang ada di masyarakat. Mencintai Indonesia berarti kita juga harus mencintai masyarakatnya. Masyarakat yang beragam menuntut kita sebagai seorang pelayan publik untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan di mana tempat lingkungan kita bekerja. Lalu, dari pemaparan materi di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, apa sih yang akan saya terapkan di tempat kerja nanti? Jawabannya adalah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dengan menerapkan kode etik ASN yaitu berakhlak. Pertama, berorientasi pelayanan. Sesuai dengan dinas yang saya tempati saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan. Sebagai dinas yang mengedepankan pelayanan, sudah sepatutnya kita memberikan pelayanan yang prima. Kita mendengarkan apa yang mereka mau dan kita mengusahakan keperluan dokumen mereka terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan. Sikap yang selanjutnya adalah akuntabel. Akuntabel berarti sikap yang menunjukkan tanggung jawab, jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam mengemban amanat atau kepercayaan, sehingga seluruh keputusan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, maupun administratif. Poin ketiga adalah kompeten. Sebagai seorang aparatur sipil negara yang baik, sudah seharusnya kita meningkatkan kompetensi diri di tengah gempuran era digital yang semua informasi tersedia dengan begitu cepat. Kita harus mampu membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Nilai keempat adalah harmonis. Harmonis berarti menghargai setiap orang atau rekan kerja tanpa melihat latar belakang, suka menolong antara rekan kerja maupun masyarakat yang datang membutuhkan bantuan, dan membangun lingkungan yang kondusif. Nilai kelima adalah loyal atau dedikasi. Berarti kita harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, serta menjaga nama baik sesama ASN atau sesama rekan kerja. Nah, di sini tugas yang kita jalankan harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar maupun
dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintahan yang sah. Nilai keenam adalah adaptif. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa dengan banyaknya masyarakat yang beragam, kita dituntut untuk terus adaptif dan menyesuaikan juga dengan perubahan perkembangan zaman. Adaptif berarti kita cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, proaktif dan terus melakukan inovasi demi kemajuan instansi dan perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai ketujuh atau nilai terakhir adalah kolaboratif. Tidak mungkin ketika kita menjalankan suatu tugas, kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kolaborasi adalah memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi dan kita pun juga terbuka untuk melakukan kerjasama. Sehingga beban kerja yang awalnya berat menjadi lebih ringan. Sekian Learning Journal pembelajaran agenda 3 dari saya dan terima kasih.